Jujur saya sih sebenarnya juga pengen berhenti untuk tidak lagi mendatangi dukun-dukun santet, itu juga pengen berhenti karena luar biasa juga serangannya terhadap saya dan juga keluarga. Kemarin lagi ngobrol-ngobrol di sini ngaji malam, tiba-tiba tembok itu duar gitu kebuakan, gitu tembok itu kebuakan. Masih ada mungkin bekasnya itu tuh di depan itu masih ada bekasnya, seperti kena petir dari atas. Jadi ada bola api itu. Saya lagi malam jam sekitar mau ngantem ke sini, masih dilindungi oleh Allah, loncat ke sana, jeder. Tembok itu hidup. Tembok itu kan bata. Tapi alhamdulillah sudah agak bisa melihat sih. Kemarin itu kalau gini itu mata saya itu nggak ngelihat. Tapi sekarang masih buram, tapi udah bisa lihat ini. Hajar plak, jatuh tak, muntah darah saya. Itu dikira settingan. Nggak tahu mata orang sampai nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Seperti apa kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, absen dari mana saja, saya dari Blitar, Jawa Timur. Panjenengan dari mana saja? Assalamualaikum Gus, Cakung hadir. Waalaikumsalam Cakung. Cakung itu sesudahnya Pulau Gadung ya, Pulau Gadung, Cakung, Bekasi ya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah Gus, mata kamu belum baik sepenuhnya, semoga cepat sembuh. Nggih. Nah, ini lihat tangan saya nih, masih biru nih. Ini tangan saya biru sampai sini. Itu masih biru kemarin pas pengobatan orang dari Malaysia itu. Pengobatan orang dari Malaysia gini, tek, kayak kena apa ya, angin gitu. Nah angin itu saya pikir nggak apa-apa, nggak taunya kok makin lama makin biru, ini biru ini biru lah. Ya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Abah, Hongkong hadir. Untuk para lover GSJ semoga sehat selalu, amin. Jember Gus, ya jangan dengarkan cakap orang yang nggak suka Gus, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Gus Samsudin, keluarga serta kru selalu diberikan kesehatan, amin. Singapura Gus siap. Mata Gus yang dihajar iblis masih belum stabil ya Gus. Tapi alhamdulillah sudah agak bisa melihat sih. Kemarin itu kalau gini itu mata saya itu nggak ngelihat. Tapi sekarang masih buram, tapi udah bisa lihat ini. Hajar plak, jatuh tak, muntah darah saya. Itu dikira settingan. Nggak tahu mata orang sampai nggak lihat. Saya nggak ada bedanya sama jenengan semuanya ya, ada sakitnya, ada susahnya, ya biasa aja. Yang penting bagaimana kita menerima pemberian Allah dengan ikhlas, itu aja. Jadi ketika kita ikhlas dengan apa yang diberikan Allah itu, hati kita itu bisa tenang dan senang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, itu loh yang sakti itu. Sakit bisa tetap tenang, bisa tetap senang, dihina orang
bisa tersenyum, istri marah bisa tetap tersenyum. Itu yang hebat tuh kayak gitu. Kalau basariahnya manusia itu semuanya sama. Namanya hidup di dunia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Basyariahnya, manusianya itu ya semuanya sama. Karena kita hidup ini untuk diuji oleh Allah. Tinggal apakah ujian itu menjadikan kesusahan ataukah semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Gus Samsudin dalam sang spiritual pembasmi oknum dukun santet. Tetap semangat Gus, tetap selalu bantu orang-orang yang terkena non medis seperti sihir santet. Iya. Pengen minta pendapat dari semua saudaraku dimanapun berada. Apakah saya itu tetap ngrebek dukun santet atau berhenti kayak gitu. Makanya hari ini saya mau mengumumkan apa yang akan saya lakukan. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita itu yang gak tahu apa-apa disakiti. Banyak saudara-saudara kita itu yang menjadi korban dari dukun santet. Bahkan ada saudara kita itu yang masih mengurusi anak-anaknya, istrinya gitu, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan meninggal dunia. Ya itu semuanya sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Tapi penyebabnya salah satunya ketika saya datangi, ternyata itu semuanya juga tidak lepas dari gangguan sihir. Jadi dibuat kecelakaan. Jadi sihirnya itu lebih maju daripada sihir-sihir yang dulu. Kalau dulu sihirnya hanya dibuat perutnya besar atau dibuat seperti tiba-tiba muntah paku, muntah beling dan lain sebagainya. Sekarang setannya itu lebih maju lagi. Jadi cara menyihirnya itu hampir-hampir tidak kelihatan. Jadi dibuat seperti kecelakaan. Itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Naik kendaraan tiba-tiba kayak setir itu nggak bisa dibelokkan. Atau bahkan di jurang itu seperti belok sendiri. Itu saya alami sendiri. Bahkan kemarin ada seorang dokter yang datang ke sini itu karena minta tolong di keluarganya itu sering ada kejadian yang aneh. Tapi yang jelas kan kita hanya berusaha saja. Dan ini bagaimana, karena ada saudara-saudara kita yang mengalami gangguan seperti ini. Dan saat saya berhenti ternyata semakin merajalela. Semakin merajalela. Ya percaya tidak percaya, seperti itu memang ada. Karena siang dan malam itu ya ada susah senang, laki perempuan, nyata dan goib, itu medis dan non medis itu ada. Itu ada. Itu ada. Sebagai contoh juga Mbak Sudiro ini yang saya kira sudah berhenti, tapi ya karena beliau juga manusia, banyak godaannya, ya kembali lagi nyandatin orang. Jujur saya sih sebenarnya juga pengen berhenti untuk tidak lagi mendatangi dukun-dukun santet, itu juga pengen berhenti. Karena luar biasa juga serangannya terhadap saya dan juga keluarga. Kemarin lagi ngobrol-ngobrol di sini, ngaji malam, tiba-tiba tembok itu duar gitu kebakar. Gitu tembok itu kebakar itu. Masih ada mungkin bekasnya itu tuh. Tuh di depan itu.
masih ada bekasnya, seperti kena petir dari atas. Jadi ada bola api itu. Saya lagi malam jam mau ngantem ke sini, masih dilindungi oleh Allah, loncat ke sana, jeder. Tembok itu hidup. Tembok itu loh, tembok itu kan bata, bisa hidup di sana. Ya sama lihatlah videonya itu. Terakhir tinggal segini tuh saya pegang, ternyata semacam kayak pusaka apa namanya ya, kujang gitu, kecil gitu. Terakhir itu setelah diazani itu. Nah ini bapak saya ini bapak saya, orang tua saya, guru saya. Mana? Oh itu di sana. Sini Pak Nur. Nah ini orang tua saya ini. Orang tua saya, guru saya, ini beliau. Alhamdulillah. Sudah lama beliau ini bersama saya, berjuang bersama-sama. Jadi tahu jelek buruknya saya. Dari mulai masih pertama-tama di Padepokan yang lama itu. Jadi sudah bertahun-tahun bersama saya. Beliau ini dulunya manajer. Sehat Pak Nur. Ini saya itu sekarang itu sedang ini Pak Nur, sedang meminta pendapat gitu kan. Jadi kita ini kan juga tidak boleh merasa benar sendiri ataupun berkecil hati kan gitu. Jadi saya minta pendapat dari saudara-saudara kita ini, gimana untuk kedepannya ini kayak gitu kan. Karena saya ini kan sudah hampir beberapa bulan ini kan berhenti dari dunia malam kan gitu. Saya lebih banyak kalau malam kan bersama santri, kadang wirid di pinggir kali, kadang di makam-makam para wali itu kan. Saya lebih senang untuk menyibukkan diri saya. Tapi saya pikir-pikir itu hanya untuk kepentingan saya. Jadi kayak seolah-olah saya itu egois. Tapi di lain sisi kalau saya melakukan hal semacam itu juga banyak yang nggak suka kayak gitu, bahkan jadi pro dan kontra. Jadi menjadi tanda tanya di dalam hati saya itu, saya harus gimana kayak gitu. Jadi saya memang berhenti itu bukan berarti kalau saya itu nggak peduli gitu, tapi saya itu untuk menata hati saya gitu loh. Apakah ketika saya menampilkan hal yang semacam itu supaya saya itu kelihatan baik, ataukah saya melakukan semacam itu supaya saya itu biar terlihat sakti, atau bagaimana, apakah semuanya itu hanya karena manusia kayak gitu. Jadi saya menanyakan dulu hati saya itu sebenarnya mau berbuat apa gitu loh kayak gitu. Jadi saya coba untuk berhenti, lalu saya mengkaji diri, lalu saya belajar untuk menata hati. Dan khusus siang hari ini saya bertanya kepada panjenengan semuanya untuk menjadi penyeimbang di dalam hati saya lah begitu. Yang saya lakukan itu ke depan itu harus bagaimana kayak gitu. Karena kita melakukan sesuatu hal yang baik pun ternyata juga banyak yang nggak suka kayak gitu. Jadi saya hari ini tuh bertanya, tapi jangan dijawab kamu bertanya-tanya. Itu. Jadi kalau menurut Pak Nur sendiri ini nggak usah sungkan-sungkan sama saya, jawab saja apa adanya. Jadi saya lebih suka jamu yang pahit tapi menyehatkan daripada gula yang manis tapi menyakitkan, Pak Nur. Itu. Jadi saya ingin jawaban itu yang benar-benar apa adanya tanpa ada apa-apanya. Kalau menurut panjenengan sendiri, setelah panjenengan sudah sekian lama bersama dengan saya, sudah lama mengetahui saya dan datangnya cobaan yang luar biasa gitu, bahkan orang-orang yang terdekat saya banyak yang salah paham atau bahkan ada yang sampai didatangi dari pihak dukun itu sendiri untuk mengatakan ini dan itu, bahkan ada yang sudah ketarik ke sana gitu kan. Luar biasa ada orang yang bersama saya bisa ketarik ke sana kan gitu. Itu kan sebuah hantaman yang luar biasa menurut saya gitu. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kok yang komentar kok nangis, nggak pernah disapa. Nyong Demen Samsudin. Oh ya, nama akunnya Nyong Demen Samsudin. Ini berarti orang Tegal nggih, Pak Nur nggih? Ini orang Tegal ya. Iya. Iya, nama akunnya Nyong Demen Samsudin. Nggih, assalamualaikum.
Kang Nyong demen Samsudin. Alhamdulillah saya juga demen sama jenengan. Siap. Lanjutkan, kebatilan wajib dibasmi. Siap. Aida Salsabila. Lanjutkan, apa jalan dakwah panjenengan untuk menyadarkan mereka-mereka yang sesat dan tersesat. Insya Allah Allah meridhai, amin. Nada cinta, saya yakin panjenengan lebih tahu apa yang harus panjenengan lakukan, Gus. Karena dengan live ini panjenengan sudah menunjukkan kalau panjenengan selalu memikirkan umat, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumajang derek nyimak, Gus. Lanjut mawon, Gus. Pun ngantos mendel, insya Allah. Kala gondang, tetap lanjutkan, Gus. Basmi oknum dukun santet. Jangan pernah menyerah, kasihan, Gus. Lihat mereka yang sakit perlu bantuan panjenengan pastinya, Gus, insya Allah. Setuju, jangan berhenti, berantas kuntet apa, siap. Mbah Suro, jika tidak digerebek mungkin muridnya semakin brutal. Nasto semangatku, siap. Assalamualaikum Mbah Din. Waalaikumsalam. Gus, jangan mundur, semangat terus, Gus. Waalaikumsalam. Didi Anah, maju terus, apa demi umat. Apa yang dikeranui keahlian harus membasmi oknum-oknum dukun, jangan nyerah, apa, siap. Nggih, insyaallah. Mohon doanya, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Semoga saja diberikan ketabahan dan kesabaran. Pokoknya harus semangat, Gus, siap. Regen NDS, apa nggak pernah sapa saya? Assalamualaikum, Kang Regen NDS. Ramai yang mendoakan Gus yang baik-baik. Ya, alhamdulillah. Jangan biarkan keburukan berkembang biak, insya Allah. Yang gak suka Gus gerbek dukun santet, ya para dukun santet itu sendiri, Gus. Semoga Gus diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Lanjut, Gus, semangat, nggih, insya Allah. Nggih, matur suwun untuk doanya dari saudara-saudaraku di manapun berada. Insya Allah dari dukungan panjenengan semuanya, saya akan berusaha untuk terus melanjutkan perjuangan kita, membasmi dan mendatangi, menyadarkan dan juga menasehati saudara-saudara kita yang tersesat, terutama dukun-dukun santet yang diberikan kelebihan tapi digunakan untuk menyakiti saudara-saudara kita. Karena nikmat sehat dari Allah itu luar biasa, itu yang sangat besar sekali. Punya apa-apa kalau tidak sehat ya terasa seperti nggak ada gunanya. Jadi jangan sampai nikmat yang diberikan Allah ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun pada hakikatnya mereka yang didolimi ini akan mendapatkan hikmah atau kebaikan dari Allah, cuman kita yang diberikan kemampuan untuk menolong juga wajib untuk menolong saudara-saudara kita. Nggih. Kalau begitu insya Allah saya akan tetap berjuang untuk menyadarkan
saudara-saudara kita yang tersesat di jalan hitam yang menjadi dukun santet itu, insya Allah. Dan insya Allah mulai nanti malam jam 9 saya akan berusaha untuk live di setiap jam 9 malam. Akan saya datangi salah satu rumah dukun santet yang ada di suatu tempat. Nanti akan saya datangi, saya ajak bicara dulu. Kalau tidak bisa disadarkan ya terpaksa harus dibinasakan, ya Pak Nur. Kita akan membinasakan bukan untuk menghilangkan ataupun untuk membunuh, tapi untuk menyadarkan. Itu paling tidak dibinasakan egonya yang hanya karena uang tega menyakiti saudara, atau membinasakan ilmunya lah, itu bukan membinasakan orangnya. Sebisa mungkin yang penting dihilangkan ilmunya. Nah, sudah banyak orang-orang yang datang ke sini yang katanya dulu pernah nyantet orang, minta tolong sama itu sudah banyak laporan ke saya. Cuman saya belum bergerak karena saya sendiri masih menata hati saya. Banyak yang datang ke sini yang menyampaikan dulu pernah nyantet tetangganya, nyantet saudaranya, bahkan saingan usaha yang pada akhirnya bertaubat, datang ke sini ngasih tahu saya di mana dukunnya itu. Saya sudah banyak menerima laporan itu, dan alamat-alamatnya sudah banyak yang datang ke saya, yang saya simpan sudah banyak. Dan insya Allah nanti malam saya datangi, insya Allah saya datangi. Seperti yang saya datangi waktu itu juga, ada yang sadarnya itu istiqomah, ada yang kumat lagi juga ya ada gitu. Saya belum datangi Mbah Suro, nenek siluman ya belum saya temui lagi gitu. Saya belum fokus, belum ada kerentek ke sana. Insya Allah nanti ke sana. Gimana keadaan beli juga saya tidak tahu, karena ya mereka ini butuh bimbingan gitu. Sedangkan saya sendiri sedang menata hati saya karena banyaknya goncangan ujian, terpa angin. Ya, mohon doanya lah dari panjenengan semuanya, insya Allah. Di intinya insya Allah saya akan kembali mendatangi dukun santet, dan saya akan berhenti grebek dukun santet kalau dukun santetnya sudah hilang semua. Tapi kalau kita pahami ya, yang namanya ilmu hitam, ilmu setan itu akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Bahkan Dajjal nanti kekuatannya luar biasa. Kekuatannya akan luar biasa. Bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang mati, menyuburkan tanah, datangkan hujan dan lain sebagainya di akhir zaman nanti. Jadi akan tetap ada. Tapi ya kita tetap harus berusaha untuk ya paling tidak menghilangkan dajjal-dajjal kecil inilah, biar tidak jadi besar. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi, semampu kita lah. Setiap orang punya peran masing-masing. Insya Allah saya tidak berhenti untuk grebek dukun santet. Saya akan berhenti grebek dukun santet kalau dukun santetnya sudah tidak ada, atau kalau saya sudah tidak ada ya saya masih ada, saya akan berusaha untuk datengin dukun santetnya. Bagi yang suka ditonton, yang nggak suka ya nggak usah ditonton. Yang penting ambil hikmahnya saja. Wah, saya bilang grebek dukun santet langsung hujan. Ini rahmat Allah ini ya. Saya bilang mau grebek dukun santet, ya monggo, langsung hujan. Ini rahmat Allah ini. Rahmat Allah. Insya Allah setiap jam 9 malam saya akan coba untuk live grebek dukun santet. Bukan hanya dukun santet, tapi dukun pengganda uang. Itu yang suka bohongin masyarakat ini juga nanti saya grebek. Ini kan nggak ada penggandaan uang, tuh nggak ada. Pengen kaya ya kerja dan doa, bahagiakan keluarga, nanti insya Allah cepat kaya. Nggih, monggo.
Nggih, saya akan berhenti grebek dukun santet kalau dukun santet ini udah nggak ada. Atau kalau saya sudah nggak ada baru berhenti. Insya Allah. Ibu Rahayu, ya Advi, saya tetap menolong orang yang datang membutuhkan pertolongan seperti biasa. Orangnya disuruh melakukan hal yang panjenengan tahu dan bisa dilakukan masing atau di keluarganya. Nggih. Lumajang hadir Gus, siap. Gus doain dong biar dapat jodoh. Nggih. Tetap lanjutkan Gus, basmi dukun santet, jangan pernah menyerah. Kasihan Gus, lihat mereka yang sakit perlu bantuan panjenengan. Amin, insyaallah bantu. Dewi salam ya Allah, amin. Semangat terus Abah untuk memberantas para dukun santet yang keji, insyaallah. Siva nggak pernah disapa, hadir dari Papua Jayapura. Nggih, assalamualaikum. Siva dari Papua Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus, Malaysia selalu hadir. Nggih, barakallah. Assalamualaikum Gus, Nombang, semangat Gus, siap. Assalamualaikum Gus, maju terus pantang mundur, amin. Nggih, insyaallah. Nggih, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi panjenengan semuanya semoga diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, selalu bertambah selalu bertambah, dan keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, panjenengan semuanya bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, silahkan diambil hikmahnya kalau ada tuntunannya, dan mohon maaf kalau ada salahnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.